belajar. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama terkait dengan topik muscle physiology, topik tentang otot. Nah, coba dibantu slide-nya dibantu. Ya. Baik, saudara, otot ini adalah jaringan yang atau organ yang jumlahnya terbanyak di tubuh manusia dan distribusinya paling luas. Tidak ada bagian tubuh yang tidak memiliki otot. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya ada ototnya. Tapi menarik, saudara, manusia hampir jarang memperhatikan kesehatan otot. Kalau setiap 6 bulan sekali datang ke lab, datang ke dokter, biasanya periksa medical check up. Yang diperiksa adalah parunya, yang diperiksa adalah jantungnya, yang diperiksa livernya, ya, yang diperiksa ginjalnya, tapi tidak pernah periksa otot. Jadi otot ini kayak organ yang terabaikan. Sampai nanti kalau ada keluhan baru diperiksa. Jadi jumlahnya paling banyak, distribusinya paling luas, fungsinya paling penting, tapi keberadaannya sering terabaikan. Ironi yang kita ciptakan buat organ namanya otot. Otot memiliki dua karakteristik dasar. Yang pertama, otot ini sebagai organ yang excitable. Excitable itu artinya dia kalau dirangsang bereaksi, dan kalau dia terangsang dia akan merangsang yang lain. Jadi secara jaringan otot ini mampu dirangsang dan mampu merangsang. Ketika otot ini dialiri arus listrik, maka otot ini akan aktif berkontraksi dan dia akan mengajak otot-otot yang lain juga ikut berkontraksi. Itu yang dimaknai sebagai eksitabilitas. Sebagai organ atau jaringan yang excitable, maka otot ini sensitif. Sensitif ini maknanya adalah dia memiliki kepekaan yang kepekaan itu sangat bergantung pada jumlah atau besaran dari rangsangan yang diberikan. Jadi kalau rangsangan yang diberikan itu kurang dari limit yang diharuskan kemudian otot itu bisa bereaksi, maka rangsangan itu tidak akan menyebabkan otot itu berkontraksi. Logikanya atau kiasnya itu mirip dengan ketika saudara memiliki seorang adik, ada diminta tolong sama ibu untuk beli gula di warung sebelah. Anda diberi uang 20.000, disuruh beli gula, tapi karena Anda malas, Anda alihkan permintaan ibu itu ke adik Anda. Jadi tolong ibu belikan gula, ini uangnya.
Nah, di Anda karena saking seringnya jajan di warung sebelah, dia hafal harga-harga di warung sebelah. Harga 1 kilo gula di warung sebelah itu adalah 25.000. Nah, uang yang diberikan tadi 20.000. Ketika adik menerima uang 20.000, maka adik menolak, tidak mau berangkat untuk beli gula karena jumlah uang masih di bawah harga gula 1 kilo. Katanya adik tak mau, uangnya kurang. Sama dengan ketika otot mendapatkan rangsangan misalnya 10 milivolt, padahal kepekaan otot itu berada di level 15 milivolt, maka rangsangan besar 10 milivolt itu tidak akan membuat otot berkontraksi. Jadi itu yang dimaknai sebagai sensitivitas dari otot yang memiliki sifat excitable. Jadi otot memiliki atau menganut hukum all or none. Kalau cukup, ya ayo gitu. Kalau nggak cukup, ya nggak jadi gitu. Sama seperti Anda gitu. Kalau duitnya cukup, ya ayo keluar jajan gitu ya. Tapi kalau duitnya nggak cukup, ya mendingan di kosan aja. Gitu. Jadi hukum all or none itu berlaku untuk otot. Kemudian yang kedua, sifat dari eksitabilitas otot itu membutuhkan sumber rangsangan. Jadi kan tadi otot berkontraksi kalau dirangsang. Sumber rangsangannya berasal dari saraf. Jadi tanpa saraf, otot tidak akan bisa berkontraksi karena butuh sumber rangsangan. Jadi saraf ini memegang peranan penting di dalam kontraksi otot. Ketika sarafnya tidak berfungsi, maka otot menjadi lumpuh. Seperti pada orang yang sakit stroke atau orang yang sakit polio. Terbukti bahwa ototnya lumpuh karena sarafnya tidak berfungsi dengan baik. Hubungan antara saraf dengan otot itu kita sebut dengan NMJ, neuromuscular junction. Jadi suatu hubungan tanpa kontak. NMJ itu tidak kontak, berhubungan tapi tidak kontak. Jadi di antara saraf, neuron dengan muscle atau muskular itu ada celah. Celahnya sempit tapi tidak pernah menempel, tidak ada kontak. Di NMJ ini adalah hubungan antara saraf dengan otot. Kalau hubungan antara saraf dengan saraf namanya sinaps. Kalau hubungan saraf dengan otot namanya neuromuscular junction atau NMJ. Di celah sempit ini saraf melepaskan neurotransmitter namanya acetylcholine. Ini dilepaskan oleh ujung saraf untuk menstimulasi otot agar berkontraksi. Ketika neuromuscular junction ketika neurotransmitter di neuromuscular junction itu dilepaskan, acetylcholine ini akan menempel pada reseptornya di kanal ion natrium, sehingga natrium ini bisa masuk. Kanalnya terbuka, natriumnya bisa masuk. Natrium yang masuk akan menyebabkan otot itu mengalami eksitabilitas.
dia menjadi terangsang sehingga kemudian terjadi kontraksi otot. Sifat yang kedua dari otot adalah contractable. Contractable itu artinya bisa berkontraksi. Kontraksi dari otot itu arahnya konsentrik, artinya arahnya selalu ke arah tengah, arahnya selalu memendek, arahnya selalu memampat. Oleh karena itu, gaya yang dihasilkan dari otot yang berkontraksi itu kita sebut dengan gaya recoil. Re itu kembali, coil itu memampat. Jadi arahnya selalu memampat, selalu memendek. Mungkin Anda pernah belajar gaya ini pada waktu di SMA, sama dengan ketika saudara belajar mengenai pegas. Ada gaya recoil F sama dengan K dikalikan delta X. Besaran gaya recoil sama dengan besaran antara koefisien dikalikan dengan besarnya regangan. Delta X itu regangan. Sehingga ketika otot itu diregang semakin panjang, maka daya recoil yang dihasilkan juga semakin besar. Semakin otot diregang, kekuatan kontraksinya semakin besar. Sehingga dari pengertian ini, saudara bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk memperkuat otot, salah satu caranya adalah dengan meregang. Nah, jadi kalau Anda ingin memperkuat otot saudara, regang saja otot itu, maka akan meningkatkan kekuatan. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuatan otot, tadi unsurnya di dalam rumus itu F sama dengan K kalikan delta X. K itu koefisien. Koefisien otot itu bergantung kepada masanya. Semakin besar masanya, maka semakin besar kekuatannya. Semakin besar gaya recoilnya. Untuk mendapatkan massa otot yang besar, maka yang diperlukan usahanya macam-macam. Misalnya makan banyak protein, ya, latihan fisik, ya. Yang ketiga, tidur tidak begadang. Diupayakan selalu tidur tepat waktu, jangan begadang. Itu kunci untuk meningkatkan nilai K, massa otot. Nah, ketika otot itu diregang, maka otot ini akan mengalami depolarisasi, eksitabilitasnya meningkat, ya terangsang sama seperti ketika otot itu distimulasi oleh saraf. Jadi otot ini bisa berkontraksi dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan dirangsang oleh saraf. Cara yang kedua adalah dengan diregang. Di otot ini bisa dirangsang dengan regangan atau dirangsang dengan saraf. Keduanya menghasilkan efek yang sama, yaitu melepaskan kalsium dari sarkoendoplasmik retikulum. Yang kalsium ini nanti yang akan memicu rangkaian terjadinya kontraksi pada otot. Di kalsium ini menjadi penentu kunci dari kontraksi otot. Dan untuk bisa kalsium ini dilepaskan dari sarkoendoplasmik retikulum, butuh
depolarisasi itu eksitabilitas dari otot yang bisa diperoleh dengan cara dirangsang oleh saraf atau otot diregang. Tinggal pilih salah satu, ya. Anda bisa meregang otot atau Anda bisa merangsang otot dengan stimulasi saraf. Slide berikutnya. Ini adalah mekanisme dua cara otot berkontraksi. Yang sebelah kiri otot berkontraksi karena stimulasi dari saraf. Ketika saraf melepaskan asetilkolin pada neuromuscular junction, asetilkolin mengikat reseptornya pada kanal ion natrium. Kanalnya terbuka, natriumnya masuk, menyebabkan depolarisasi, menyebabkan eksitabilitas, sehingga kalsium dilepaskan dari sarkoendoplasmik retikulum, memicu terjadinya kontraksi otot. Atau pakai cara yang kedua, sebelah kanan, ketika otot diregang, maka terjadi depolarisasi, sehingga kalsium dilepaskan dari sarkoendoplasmik retikulum, lalu kalsium memicu terjadinya kontraksi. Jadi kita bisa simpulkan di sini adalah bahwa nomor satu, kunci dari terjadinya kontraksi terletak pada kalsium yang dilepaskan dari sarkoendoplasmik retikulum. Dan untuk itu membutuhkan terjadinya depolarisasi atau eksitabilitas. Dan eksitabilitas ini atau depolarisasi ini bisa diperoleh dari rangsangan saraf atau otot yang diregang. Slide berikutnya. Ya. Jadi ini adalah gambar dari kanal ion kalsium yang bisa terbuka oleh rangsangan dari saraf maupun dari hasil regangan. Ya, ketika kanal ion kalsium terbuka, kalsiumnya keluar dari sarkoendoplasmik retikulum, akan menyebabkan terjadinya kontraksi. Makin banyak kalsium yang keluar, semakin kuat kontraksinya. Sehingga kalsium ini menjadi kunci dari terjadinya kontraksi maupun kunci dari kekuatan kontraksi itu sendiri. Untuk jenis otot rangka, kalsium berasal dari internal karena otot rangka memiliki gudang depo penyimpanan kalsium pada sarkoendoplasmik retikulum. Sedangkan pada otot polos dan otot jantung, kalsium diperoleh dari luar, dari darah, ya. Sehingga kalau Anda mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium atau mengkonsumsi suplemen yang mengandung kalsium, maka berpengaruhnya ke otot polos dan ke otot jantung, tapi tidak berpengaruh ke otot rangka. Slide berikutnya. Pada beberapa kondisi, kontraksi otot ini bisa terganggu. Misalnya pada gambar di sebelah kiri, ada anak yang dia kesulitan untuk membuka mata. Kelopak matanya itu berat untuk dibuka, berat untuk diangkat, karena dia mengalami atau menderita miastenia gravis, suatu penyakit
yang menyebabkan kelemahan pada kelopak mata bagian atas, yang menyebabkan anak ini tidak mampu mengantuk. Miastenia gravis ini disebabkan oleh karena antibodi yang dihasilkan oleh sel-sel dan sistem imun tubuh itu justru mengikat reseptor asetilkolin yang ada di otot, sehingga asetilkolin gagal untuk merangsang otot, saraf gagal merangsang otot, sehingga ototnya tidak mampu berkontraksi karena antibodi yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi reseptor asetilkolin itu dianggap benda asing yang harus diamankan karena menimbulkan ancaman bagi tubuh. Dianggapnya begitu, padahal itu adalah benda milik sendiri yang tidak mengancam, tidak menyebabkan gangguan. Ini orang yang menderita miastenia gravis, gejalanya tidak bisa membuka kelopak mata bagian atas. Kemudian selain itu juga ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang itu gagal melakukan kontraksi otot. Misalnya pada orang yang keracunan pilokarpin. Pilokarpin ini bahan yang sering dipakai di dalam insektisida, membasmi serangga. Ya, kita sebut aja ya, salah satu mereknya Baygon ya. Pada beberapa kondisi orang menyalahgunakan Baygon ini untuk bunuh diri. Ingin mengakhiri hidupnya dengan menenggak insektisida. Di dalamnya mengandung pilokarpin, yang pilokarpin ini berkompetisi dengan asetilkolin, mengikat reseptor asetilkolin sehingga menyebabkan otot itu gagal berkontraksi. Akibatnya dia menjadi seakan-akan lumpuh, lemes, tidak berdaya, sehingga kalau ini menyebabkan kelumpuhan pada otot bantu napas, seringkali menyebabkan gangguan napas yang berujung pada kematian. Jadi maka pada kondisi orang yang mengalami percobaan bunuh diri dengan minum Baygon harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan injeksi asetilkolin. Mendapatkan injeksi asetilkolin supaya reseptor asetilkolin itu tidak terikat pilokarpin, berkompetisi dengan asetilkolin, pilokarpinnya. Yang kedua, gangguan itu bisa muncul pada intoksikasi atau keracunan nikotin. Saudara tahu nikotin ada di mana? Betul ya, ada di rokok ya. Paling banyak di rokok. Pada orang yang mengalami intoksikasi nikotin, yang suka merokok, itu akan menyebabkan gangguan ya pada reseptor asetilkolin, sama seperti pilokarpin tadi, tapi efeknya tidak semasif yang terjadi pada pilokarpin. Karena paparan asap rokok itu ya intensitasnya lebih rendah daripada orang yang keracunan pilokarpin akibat menenggak Baygon. Yang ketiga, juga kita bisa lihat di sini penyebab dari gangguan itu adalah keracunan gas sarin. Sarin ini pernah dipakai
di Perang Dunia Kedua sebagai senjata kimia untuk membunuh banyak musuh, dan juga pernah dipakai di Spanyol dan di Jepang. Gas sarin ini dilepaskan di dalam kereta bawah tanah yang menyebabkan kematian banyak orang. Jahat sekali. Sekarang tidak boleh dipakai di dalam perang, sekalipun tidak boleh dipakai gas sarin karena efeknya yang sangat mematikan. Dan yang terakhir adalah efek dari gas air mata. Anda masih ingat tentang kejadian Kanjuruhan di Kota Malang, bentrok supporter yang berujung pada kematian banyak supporter akibat gas air mata. Jadi gas air mata ini tidak hanya menyebabkan pedihnya mata dan keluarnya air mata, tapi lebih ke arah itu, kalau orang menghirup gas air mata itu juga akan menyebabkan kelumpuhan. Paling tidak terjadi kelemahan anggota gerak sehingga dia tidak mampu untuk bergerak. Makanya pada kejadian Kanjuruhan itu banyak orang yang tiba-tiba lumpuh dan terinjak-injak oleh orang di sekitarnya yang berebut ingin keluar melalui gerbang keluar yang tertutup. Nah, ini fatal. Sehingga harusnya pemakaian gas air mata ini dihentikan saja karena pengaruhnya pada kesehatan kurang baik. Saya juga menghimbau kalau mahasiswa melakukan unjuk rasa dan polisi sudah menembakkan gas air mata, itu sebaiknya Anda menghindar. Kalau sudah ikut kuliah ini, jangan malah berlagak heroik, maju terus menghirup gas air mata, nanti Anda yang menjadi korban. Ya, sayang sekali. Ya, Anda harus lebih smart ketika sudah memahami kuliah ini. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Ada 3 jenis otot di dalam tubuh kita. Tadi sudah saya spill sedikit. Ada otot rangka atau skeletal muscle, ada otot polos, dan otot jantung. Otot rangka menempel pada rangka, membentuk atau memproduksi gerakan, menimbulkan kekuatan. Itu fungsi utama dari otot rangka. Otot polos membentuk saluran-saluran di dalam organ-organ dalam tubuh, baik organ pencernaan seperti usus, lambung, usus 12 jari, usus besar, usus halus, sampai ke lubang-lubang pengeluaran, semuanya otot polos. Ya. Kemudian di dalam organ-organ perkemihan seperti ureter, uretra, kandung kemih, itu juga semuanya otot polos. Dan organ-organ reproduksi seperti rahim, ya, uterus, ya, itu semuanya adalah otot polos. Otot jantung membentuk jantung, ya. Jadi ada bagian dari jantung, lapisan yang disebut dengan miokard, itu terdiri dari lapisan otot jantung. Jadi untuk ketiga jenis otot ini, otot rangka dan otot jantung memiliki pola yang sama, warnanya lurik, ya. Sedangkan otot polos yang tidak berpola, polos, ya, tidak ada pola luriknya. Untuk otot rangka ini satu-satunya yang bekerja di bawah kendali kemauan, bersifat voluntary, artinya Anda bisa kendalikan penuh otot rangka ini. Anda mau stop, Anda mau go,
Anda mau delay, bisa. Termasuk Anda bisa latih otot rangka ini menjadi lebih cepat, dan jadi lebih kuat, dan lebih endure. Itu bisa. Tapi untuk dua otot yang lain tidak bisa. Otot polos dan otot jantung tidak bisa dilatih. Karena otot polos dan otot jantung bekerja di luar kendali kemauan. Anda tidak bisa latih jantung Anda untuk berdenyut lebih lambat atau berdenyut lebih cepat, tidak bisa. Anda tidak bisa juga latih lambung Anda untuk mencerna lebih cepat atau mencerna lebih lambat. Karena bekerja di luar kendali kemauan saudara. Involuntar, tidak dikendalikan. Anda tidak bisa menilai makanan yang dicerna di dalam lambung. Semua itu sudah terjadi secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh otak. Ini perbedaan ciri antara ketiga jenis otot yang ada dalam tubuh. Slide berikutnya. Dan untuk bentuk kontraksinya antara ketiga jenis otot ini juga ternyata berbeda. Kalau otot rangka itu bentuk kontraksinya spike, cepat kontraksi, cepat relaksasi. Otot rangka itu begitu, cepat kontraksi, cepat relaksasi, itu bentuknya spike. Kalau otot jantung dan otot polos, cepat kontraksi, lambat relaksasi. Jadi ada delay dari relaksasi pada otot polos dan otot jantung, sehingga ada yang disebut dengan periode plateau, periode di mana otot itu dipertahankan tetap berkontraksi, ya, sehingga kontraksi pada otot jantung dan otot polos itu lebih lama daripada periode kontraksi yang terjadi pada otot rangka. Ini disebabkan oleh karena kedua otot yaitu polos dan otot jantung mendapatkan suplai kalsium itu dari luar, bukan dari dalam. Kontraksi dan kecepatan kontraksinya masih jauh di bawah otot rangka. Di otot jantung dan otot polos itu durable, tapi kekuatannya masih cukup rendah. Kecepatannya juga masih cukup rendah. Yang membedakan otot rangka dan otot jantung serta otot polos. Yang menarik adalah otot polos dan otot jantung itu karena plateau ini, karena model kontraksi yang seperti ini, dia tidak akan pernah mengalami tetani seperti otot rangka. Di otot jantung dan otot polos secara fisiologis normalnya tidak akan terjadi spasme. Jadi kalau sampai terjadi spasme itu berarti ada masalah besar pada otot polos dan otot jantung. Yang bisa mengalami spasme, kram, atau tetani itu adalah otot rangka. Otot jantung dan otot polos fisiologisnya tidak bisa. Ya. Kalaupun terjadi, maka itu pasti akan ada gangguan, ada yang mengganggu. Baik, slide berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada yang mau berkomentar atau mau bertanya tentang sesuatu terkait dengan otot, sebelum kita pindah ke pembahasan mengenai pencernaan. Saya persilahkan.
Langsung saja dinyalakan mic-nya kalau mau bertanya. Atau boleh saudara kalau mau menuliskan di kolom chat, nanti saya baca. Kalau Anda malu atau sungkan bertanya secara langsung, silakan bisa menulis di kolom chat. Baik, kalau belum ada, kita lanjut dulu ke lanjutan materi. Sekarang kita bahas mengenai sistem pencernaan. Bisa dibantu saya? Ya. Di dalam sistem pencernaan, pergerakan makanan yang masuk itu selalu dari oral ke kaudal. Oral itu mulut, kaudal itu anus. Jadi tidak pernah sebaliknya. Secara umum, secara normal, secara fisiologis, selalu dari oral ke kaudal atau ke anal, ke anus. Arahnya jelas. Walaupun orang itu melakukan jungkir balik, kepala di bawah, kakinya yang di atas, tetap gerakan dari sistem pencernaan atau gerakan pada organ pencernaan itu dari oral selalu menuju ke anal atau ke kaudal. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik, gerakan yang mendorong makanan itu dari oral sampai ke anal. Dan untuk bisa terjadinya gerak peristaltik ini, maka mekanismenya itu bisa kita lihat pada gambar yang tampil di slide. Jadi ketika ada bolus, bolus itu makanan yang masuk melewati suatu saluran pencernaan seperti usus atau lambung, maka bolus ini akan menyebabkan regangan ya pada bagian otot polos saluran cerna yang ada di depannya, sehingga otot polos ini akan mengeluarkan ya, nitric oxide NO. Nitric oxide ini yang akan menyebabkan otot polos itu relaksasi ya, sehingga lumennya, lubangnya, diameternya menjadi melebar. Itu menyebabkan kenapa makanan itu akan selalu maju ke depan, selalu menuju ke kaudal, karena bagian yang ada di depannya itu selalu akan melebar. Apa yang menjamin bahwa makanan itu tidak kembali ke oral atau tidak kembali ke kondisi sebelumnya atau tidak mundur ke belakang? Karena bagian dari otot polos sebelum makanan itu ya, itu akan merangsang asetilkolin dikeluarkan. Asetilkolin ini akan menyebabkan kontraksi pada bagian otot polos sebelum bolus makanan itu masuk. Jadi pada bagian yang belakangnya itu mengalami kontraksi, sehingga menghalangi makanan itu balik mundur ke belakang. Ini yang menjelaskan bagaimana makanan itu selalu maju ke depan, karena
Gerakan peristaltik menyebabkan otot polos pra. Di pra itu sebelum bolus itu mengalami kontraksi, sedangkan otot polos post atau otot polos setelah bolus itu mengalami relaksasi, sehingga makanan itu maju ke depan selalu. Ya, slide berikutnya. Ini khusus yang terjadi di dalam esofagus sambungan dengan lambung manusia. Jadi ketika ada makanan masuk, kita telan masuk ke dalam esofagus sampai mendekati lambung, maka pada bagian akhir esofagus dan awal dari lambung itu ada yang disebut dengan LES, ya, lower esophageal sphincter, ya, LES. Lower esophageal sphincter ini adalah pintu masuk bagi lambung, ya. Ada otot polos yang melingkar di sana, yang apabila dia kontraksi akan menutup pintu ini, dan kalau dia relaksasi akan membuka pintu ini, ya. Dan ketika terjadi kita menelan makanan yang masuk melewati LES ini, dia akan menyebabkan regangan seperti yang pada penjelasan peristaltik tadi. Regangan ini akan memicu pelepasan nitric oxide atau NO yang menyebabkan pintu lambung terbuka. Ya. Jadi karena NO, otot polosnya mengalami dilatasi, dia menjadi melebar sehingga pintunya terbuka. Sehingga makanan yang kita telan itu bisa masuk ke dalam lambung. Jelas ya? Nah, pada kondisi kita tidak makan yang sebelah kanan, di mana perut kosong, lambung juga kosong, esofagus juga kosong, maka motor neuron inhibitor itu merangsang LES untuk menurunkan asetilkoin. Jadi motor neuron inhibitor ini menstimulasi LES dengan asetilkolin sehingga terjadi kontraksi. Akibatnya LES ini menjadi menyempit, pintu dari lambung menjadi menutup. Ya, pintu dari lambung menjadi menutup sehingga kemudian selama tidak ada makanan yang masuk, pintu masuk di dalam lambung itu tertutup. Ya. Nah, pada kondisi tertentu, slide berikutnya, pintu dari lambung ini itu selalu terbuka. Artinya gagal menutup. Kenapa kok bisa gagal menutup? Karena motor neuron inhibitor yang harusnya bekerja merangsang dengan asetilkolin supaya lower esophageal, ya, sphincter atau LES tadi itu tertutup atau kontraksi, itu tidak terjadi. Kenapa kok tidak terjadi? Ya, karena di dalam esofagus ada yang mengganjal. Ada yang mengganjal. Yaitu makanan yang
tidak segera dicerna, atau makanan yang terlalu banyak, atau makanan yang terlalu sering masuk. Jadi kalau kita makan terlalu banyak, atau makan terlalu sering, atau makanan yang sulit untuk dicerna, ini 3 hal yang menyebabkan esofagus itu selalu teregang, sehingga menyebabkan LS itu selalu terbuka. Nah, apabila LS ini selalu terbuka, maka potensial cairan lambung itu naik ke esofagus karena kan terbuka. Akibatnya terjadi iritasi pada esofagus karena cairan lambungan mengandung asam, sehingga akan menyebabkan sensasi seperti terbakar. Ini yang kemudian sering kita sebut dengan penyakit MAH, atau kita sebut dengan penyakit GERD, gastroesophageal reflux, karena adanya cairan lambung yang naik ke esofagus, disebabkan oleh karena sphinkternya selalu terbuka, disebabkan oleh karena terlalu banyak makan, terlalu banyak makan, terlalu lama makan, atau ya makanan yang sulit untuk dicerna, plus kondisi di mana kepala itu lebih rendah daripada perut, misalnya habis makan terus tidur, ya. Ini akan menyebabkan potensi terjadinya GERD atau gastroesophageal reflux itu tidak bisa. Slide berikutnya. Nah, ini informasi yang nice to know ya, karena Anda masih semester 2, tapi Anda harus tahu karena Anda calon-calon farmasis ya. Supaya GERD atau sakit MAH ini tidak berlanjut, maka ada beberapa strategi terkait dengan fisiologi yang bisa Anda pertimbangkan untuk mengatasinya. Yang pertama adalah netralisir keasaman lambung. Karena asamnya lambung ini yang menyebabkan esofagus itu mengalami iritasi. Jadi untuk menetralisir asam lambung, Anda bisa mengkonsumsi obat-obatan seperti antasida. Ada antasida yang sifatnya alami, jadi tidak perlu mengkonsumsi obat antasida. Misalnya mengkonsumsi susu. Susu ini bisa menetralisir keasaman lambung. Ya. Yang kedua, kurangi produksi asam lambung dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang disebut dengan golongan PPI, proton pump inhibitor, atau juga bisa mengkonsumsi obat-obatan seperti antihistamin tipe 2, AH2. Ini nice to know aja, sekedar tahu saja, tidak usah terlalu dipusingkan ya. Kemudian Anda bisa meningkatkan peristaltik dengan cara mengkonsumsi obat-obatan anti mual, anti muntah. Anti mual atau anti muntah itu kan sebetulnya gerakan anti peristaltik. Ya, dia mendorong makanan balik ke oral, balik ke mulut. Jadi untuk supaya tidak terjadi GERD, maka gerakan yang mendorong makanan balik ke mulut itu harus dicegah dengan memberikan obat-obatan prokinetik. Prokinetik itu artinya yang mendukung
gerakan peristaltik seperti metoclopramid, domperidon ini ya, ini obat-obatan yang bekerja untuk mencegah terjadinya reflux, ya, mencegah terjadinya mual atau mual. Dan bisa juga Anda mengkonsumsi makanan atau bahan obat yang bersifat physical barrier. Jadi menahan supaya cairan lambung itu tidak naik ke atas. Contohnya mengkonsumsi sodium alginat atau makanan-makanan yang dari olahan rumput laut seperti agar-agar, jelly, itu bagus untuk orang-orang yang menderita sakit. Slide berikutnya. Sepertinya sudah selesai ya. Lanjut. Oke. Baik, kita sudah sampai ke ujung perkuliahan. Sekarang mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Izin dok untuk bertanya. Silakan. Ingin bertanya terkait dengan teknik pengobatan akupuntur Cina itu dok. Apakah sebenarnya itu efektif atau enggak faktanya di dunia kesehatan? Soalnya kan saya pernah dengar itu bisa kalau lumpuh bisa pakai akupuntur. Sedangkan kan seperti agak aneh aja seperti itu di mata saya. Baik. Jadi sebetulnya pertanyaan ini lebih tepat diarahkan ke ahli akupunktur ya. Kalau saya tidak mendalami akupunktur, hanya yang saya pahami adalah bahwa akupunktur ini tidak menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan prinsip-prinsip yang dipakai oleh kedokteran. Tidak menggunakan jalur saraf, tidak juga menggunakan jalur endokrin. Yang digunakan jalur yang lain yang disebut dengan meridian. Apakah kemudian jalur ini ada, lalu jalur ini berfungsi dan ikut mengatur apa yang terjadi di dalam tubuh? Nah, itu saya tidak bisa berkomentar karena saya bukan ahli. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak dok. Silakan yang lain bertanya. Izin bertanya dok. Silakan. Jadi biasanya penderita GERD kan terkadang mengalami sesak nafas. Apakah itu juga pengaruh dari asam lambung yang naik ke esofagus? Dan kalau iya tuh bagaimana prosesnya ya dok? Kok tiba-tiba mereka tuh bisa sesak nafas akibat GERD ini? Terima kasih dok. Baik. Jadi lambung ini bagian atas langsung berbatasan dengan otot bantu napas yang disebut dengan diafragma. Diafragma itu otot rangka yang berbentuk kubah yang membatasi antara paru dengan lambung. Jadi ketika lambung mengalami iritasi dan esofagus juga mengalami iritasi karena asam lambung yang meningkat, maka ini pun juga bisa menyebabkan iritasi pada diafragma. Ini yang menyebabkan orang-orang yang sakit GERD ketika dia mencoba untuk bernapas dalam, itu akan mengalami gangguan. Ada sensasi nyeri, ada sensasi seperti sesak napas. Sehingga mereka mencoba untuk membatasi untuk tidak melakukan napas dalam, yang menyebabkan orang-orang yang sakit GERD itu lebih suka untuk bernapas pendek. Itu penjelasannya. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Baik, silakan yang lain. Izin bertanya, dok. Silakan. Saya izin bertanya, bagaimana caranya itu membedakan dengan pasti antara nyeri dada akibat GERD dan nyeri dada yang disebabkan oleh masalah jantung. Karena mama saya sendiri itu kan bisa terkena GERD dan dia sampai detak jantungnya itu berdetak kencang. Nah, apakah GERD ini tuh bisa menyerang jantung juga, dok? Terima kasih. Ya, memang benar bahwa banyak orang yang
keliru dan sulit membedakan antara ini GERD atau sakit dada karena jantung. Karena GERD itu juga menyebabkan sensasi seperti heartburn, ya. Seperti orang yang sakit karena serangan jantung. Tapi untuk membedakan itu mudah sekali sebetulnya. Jadi kalau kemudian seseorang yang sakit jantung, itu umumnya nyerinya akan berkurang, ya, ketika dia beristirahat. Nyerinya akan berkurang ketika dia dipakai untuk tiduran. Tapi kalau orang sakit GERD, dibuat tiduran tambah sakit. Ya, karena asam lambungnya malah naik ke atas, ya. Nah, ini yang salah satu cara untuk membedakan dengan mudah. Yang kedua, orang yang sakit jantung itu tekanan darahnya, kemudian denyut jantungnya tidak normal. Jadi kalau punya tensi, dan sekarang tensi itu sangat mudah, tensi digital bisa diperoleh di mana-mana. Diperiksa saja tensinya dan nadinya, pasti tidak normal. Jadi kalau orang yang sakit GERD, tensinya dan nadinya normal. Itu dua hal yang bisa dilakukan di rumah. Kalau di rumah sakit, kita langsung pasang EKG. Kalau orang itu sakit GERD, biasanya EKG-nya normal. Tapi orang yang sakit jantung, EKG-nya pasti normal. Itu tiga hal yang memudahkan untuk membedakan ini GERD atau sakit jantung. Silakan yang lain boleh bertanya. Maaf, izin bertanya. Silakan. Saya Tanda izin bertanya. Kalau misalnya ada orang kan kadang ada beberapa yang kalau habis minum kopi atau minum suatu makanan yang lumayan asam gitu, biasanya nanti mereka kayak sakit lambung gitu. Nanti mereka bilang kayak lambungnya kena atau gimana gitu. Nah itu ada hubungannya sama GERD ini nggak, Pak Dok? Ya, pasti ya. Jadi pada beberapa jenis kopi itu memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi, sehingga akan menyebabkan cairan di dalam lambung itu meningkat keasamannya, sehingga potensi untuk menimbulkan iritasi pada lambung dan esofagus itu meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan di dalam kopi, yaitu diantaranya kafein, itu akan membantu merelaksasi LES. Jadi karena LES ini mengalami relaksasi, sehingga pintu dari lambung itu terbuka. Nah, kalau kemudian ya pintu dari lambung ini terbuka, maka membuka potensi untuk terjadinya reflux. Cairan lambung naik ke esofagus yang kemudian menyebabkan GERD. Ya, jadi saya juga bisa memberikan saran ya, habis minum kopi sebaiknya jangan tiduran. Karena selain kopinya meningkatkan asam lambung, kopinya sendiri merelaksasi LES sehingga menyebabkan reflux. Apalagi kalau dibuat tiduran, langsung naik asam lambungnya, Anda akan merasakan sensasi seperti terbakar. Gitu ya. Penggemar kopi sebaiknya mengurangi itu. Kalau mau aman, konsumsi kopi tapi yang dekafein, yang cold brew, yang diseduh secara dingin, itu kafeinnya rendah atau kadang-kadang malah tanpa ada kafeinnya. Jadi bisa merasakan nikmatnya minum kopi tanpa adanya resiko asam lambung. Gitu kira-kira, Mas.
Silakan, ada lagi yang lain tanya? Baik, bila dirasa cukup untuk kesempatan pagi ini, kita akhiri sekian. Semoga ini sedikit tapi yang bermanfaat buat saudara, karena Anda adalah calon-calon farmasis, ya. Ilmu kedokteran ini bersinggungan dengan ilmu-ilmu yang ada di farmasis. Anda yang membuat, Anda yang memformulasikan, Anda yang menyiapkan obatnya dari apa yang kami minta. Sehingga kerjasama yang baik dan pemahaman yang sama terhadap obat antara dokter dan farmasis itu harus selalu terjaga. Terima kasih untuk kesempatannya pagi ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Wabarakatuh. Dok. Terima kasih, Dok. Izin keluar ya.